Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi dalam hal kesehatan, kemudian diberikan kekuatan untuk melawan berbagai macam cobaan yang ada. Gitu. Salah satunya saat ini COVID yang sedang melanda. Ya. Kali ini bersama saya kita akan belajar materi tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Nah, pada slide pertama, ya ini, materi kita adalah jaringan berbasis luas. Kemudian slide selanjutnya, pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ataupun 2 semester ke depan, itu adalah yang pertama, menganalisis jaringan berbasis luas, kemudian yang kedua mengevaluasi jaringan nirkabel, yang ketiga mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel, dan yang keempat memahami jaringan fiber optik. Nah, untuk yang selanjutnya itu berada di semester kedua, mulai dari mengidentifikasi jenis-jenis kabel fiber optik sampai mengevaluasi permasalahan jaringan fiber optik. Kemudian, untuk sebelumnya, materi dari pelajaran kali ini sebenarnya adalah sambungan dari materi sebelumnya di kelas 1, yaitu materi pelajaran dan jaringan dasar. Nah, di semester 1 kemarin kan sudah dijelaskan bahwa di bagian-bagian dari mata pelajaran komputer jaringan dasar terdapat pembahasan mengenai komputer, kemudian pembahasan mengenai topologi jaringan, pembahasan tentang IP address, pembahasan tentang jaringan berbasis area yang kecil atau LAN gitu ya. Nah, untuk saat ini kemudian kita bahas lebih lanjut mengenai jaringan berbasis luas atau WAN. Dan tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah yang pertama memahami jaringan berbasis luas. Kemudian menerapkan jaringan berbasis luas dan selanjutnya memodifikasi desain jaringan berbasis luas. Oh iya, sebelumnya mohon maaf tadi saya lupa. Materi ini adalah untuk kelas 11 TKJ 1, 2, dan 3, dimohon untuk menyimak dengan baik ya. Yang selanjutnya, pengenalan jaringan dulu. Jadi jaringan itu apa sih sebenarnya? Jaringan itu adalah sebuah kumpulan dari komputer-komputer yang saling terhubung dan tentunya mempunyai tujuan yang sama atau berbagi sumber daya. Jadi bisa printer, bisa peralatan-peralatan lain seperti kamera di dalam jaringan dan lain-lain, itu bisa terhubung membentuk suatu kesatuan yang namanya jaringan. Nah, kemudian lanjut, kalau kita sudah mengenal jaringan, lantas suatu kumpulan jaringan itu dinamakan apa sih? Jadi beberapa kumpulan jaringan itu memiliki teknik-teknik tersendiri dalam penyusunannya. Nah, itu dinamakan topologi jaringan. Jadi topologi jaringan ini suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Nah, beberapa contoh topologi apa saja? Yang pertama ada topologi bus, kemudian ada topologi star, dan ketiga ada topologi ring, selanjutnya ada topologi mesh, dan kemudian ada topologi tree. Lebih lanjutnya akan kita ketahui pada slide berikutnya. Slide berikutnya itu adalah beberapa gambaran dari topologi-topologi yang sebelumnya saya sebutkan. Gambar dari topologi bus itu adalah susunan dari komputer di mana tiap komputer tadi tersusun kemudian berhubungan pada sebuah kabel yang namanya kabel. Selanjutnya, gambar kedua, gambar dari topologi ring. Jadi topologi ring itu melingkar, di mana setiap komputernya nanti terhubung dengan komputer lain sampai membentuk sebuah lingkaran. Nah, untuk yang topologi star sendiri kontrolnya terpusat, jadi dalam susunan topologinya ada beberapa banyak komputer yang nantinya terhubung pada satu pusat yang sama, misalkan ada switch atau hub. Nah, kemudian mereka bisa saling bertukar data dan informasi. Kemudian selanjutnya topologi mesh. Kalau pada topologi mesh ini, jadi setiap komputer yang ada di dalam jaringan itu saling terhubung. Jadi antara komputer satu dengan komputer lainnya itu saling terhubung. Misalkan ada 5 komputer, berarti komputer 1 itu terhubung dengan komputer 2, 3, 4, dan 5. Nah,
Sehingga kalau di sini ada pemutusan jalur dari salah satu kabel, semuanya masih bisa berkoneksi dengan menggunakan link yang berbeda. Nah, yang selanjutnya topologi tree. Jadi topologi tree ini sebenarnya adalah gabungan dari beberapa topologi star yang kemudian bergabung menjadi satu, menjadi sebuah kumpulan dari topologi tree. Yang selanjutnya pemilihan topologi. Jadi slide selanjutnya adalah pemilihan topologi. Jadi topologi itu tidak serta-merta bisa digunakan di sebuah kondisi tertentu. Nah, yang harus ditinjau ketika kita akan memilih topologi itu apa sih? Yang pertama, biaya. Jadi biaya itu kita sesuaikan dengan topologi yang akan kita buat. Tentunya biaya dari topologi star akan lebih murah daripada topologi dari jaringan mesh. Karena jaringan mesh, setiap komputer itu kan menggunakan NIC atau kartu jaringan yang banyak. Nah, sementara kalau di star itu bisa dikecilkan menggunakan sebuah perangkat yang namanya hub atau switch. Kemudian lanjut bagian kecepatan. Jadi kecepatannya berapa, kemudian pengaruh dari topologi itu juga terhadap kecepatan juga ada pengaruhnya ya. Kemudian lingkungan mulai dari ketersediaan sumber daya, kemudian hal-hal apa yang akan dimasukkan di dalam sebuah topologi itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, skalabilitas. Kemudian gini, kalau suatu saat jaringan yang akan kalian buat itu ternyata harus mengalami perluasan atau perlu menambah beberapa komputer atau komponen jaringan. Nah, tentunya kalian juga harus mempertimbangkan bahwa jaringan ini bisa ditambah atau bisa dilakukan perluasan. Kemudian konektivitas, jadi sambungan antara komputer-komputer tersebut juga perlu dipertimbangkan. Nah, untuk yang selanjutnya, pada bagian arsitektur jaringan, nah, pada bagian arsitektur jaringan ini terdapat beberapa arsitektur jaringan yang ada. Yang pertama adalah local area network, kemudian yang kedua itu metropolitan area network atau MAN, dan yang ketiga adalah wide area network atau WAN. Nah, kita bahas LAN terlebih dahulu. LAN ini sebenarnya sudah kita ketahui atau kalian ketahui itu di semester 1-2 pada kelas 1. Nah, pada mata pelajaran yang tadi komputer dan jaringan dasar. Kita review lagi, LAN itu apa? LAN itu adalah sebuah jaringan yang menjangkau area terbatas. Misalnya suatu kantor, kemudian sekolah, kemudian perusahaan, yang dimana jaringan fisik itu berdekatan ataupun satu dengan yang lainnya. Biasanya setiap antar node ini tidak lebih jauh daripada 1 km. Jadi batas maksimum dari LAN itu biasanya 1 km. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dengan workstation yang ada di dalam kantor, dan warnet, pabrik-pabrik, untuk memakai sumber daya yang sama. Misalkan suatu perusahaan atau suatu sekolah ini memiliki sumber daya printer yang terbatas. Nah, kemudian beberapa pengguna itu banyak menggunakan printer. Nah, karena tidak mungkin disediakan satu-satu, maka jaringan LAN ini diperlukan untuk membagi sumber daya. Jadi printer tersebut dikoneksikan dengan komputer-komputer lain, sehingga komputer-komputer lain bisa melakukan koneksi atau bisa tersambung menggunakan printer tersebut. Selanjutnya, Metropolitan Area Network. Jadi kalau Metropolitan Area Network tentunya lebih besar daripada LAN, karena Metropolitan Area Network atau MAN ini merupakan jaringan dengan area yang lebih luas, yang terdiri dari 2 atau lebih LAN, dan kira-kira dihubungkan pada jarak 1000 km itu batas maksimalnya. Nah, cangkupannya biasanya terdiri dari suatu kota, karena metropolitan itu akan merupakan kemudian bahasan kita wide area network. Jadi kalau tadi ada LAN, MAN, kemudian sekarang ada WAN. WAN itu cangkupannya lebih besar daripada MAN ya. Malah bisa menghubungkan beberapa MAN menjadi satu. Jadi satu kesatuan dari MAN dan bisa disebut sebagai WAN. Kalau kita lihat interkoneksi berdasarkan jarak antar node di slide selanjutnya, jarak antar komputer pada jenis jaringan LAN
itu bisa berada pada ruangan. Nah, ruangan tersebut biasanya 1-10 meter itu sudah cukup bisa dikatakan sebagai LAN. Nah, kemudian ada juga di gedung perkantoran. Gedung perkantoran bisa sampai 100 meter sampai 1 kilometer. Kalau gedungnya besar berarti kan jaraknya juga semakin jauh. Kemudian kalau Metropolitan Area Network, di sini jaraknya misalkan satu kota itu antara 1 sampai 10 kilometer. Nah, kemudian kalau sudah mencakup kabupaten atau provinsi itu bisa mencakup 10 sampai 100 km. Contohnya itu seperti ini. Misalkan di Jawa Timur atau di Kota Tulungagung itu ada perusahaan A. Kemudian di kota sebelahnya, Kota Trenggalek misalnya, itu ada perusahaan dengan tujuan yang sama atau perusahaan anak perusahaannya, kemudian disebut perusahaan B. Nah, itu akan menggunakan hubungan atau bisa saling terhubung itu menggunakan beberapa perangkat jaringan dan kemudian bisa disebut sebagai Metropolitan Area Network karena hubungannya itu sudah lebih jauh daripada Local Area Network. Yang selanjutnya, jarak dari Wide Area Network atau WAN itu bisa kalau di negara kurang dari sama dengan 100 km. Jadi hampir mendekati 100 km dan sebagainya. Nah, kalau di antara benua, maksudnya WAN ini selain bisa menghubungkan tiap negara, juga bisa menghubungkan antar benua. Gitu ya. Jadi saking jauhnya, sampai antar benua bisa dihubungkan. Nah, kira-kira jarak antar komputer itu 1.000 km, lebih dari 1.000 km. Jadi kalau yang negara tadi ya, itu lebih dari 100 km, kalau yang benua itu lebih dari 1.000 km. Nah, untuk selanjutnya, ini sebenarnya jaringan yang sangat luas dan yang sekarang kita gunakan juga termasuk dalam Wide Area Network, internet. Jadi internet ini bisa menghubungkan antar planet bahkan ya. Jadi komunikasi dengan satelit yang ada di ruang angkasa itu juga bisa menggunakan internet. Nah, kalau dari susunannya selanjutnya adalah seperti ini. WAN, Wide Area Network atau MAN, Metropolitan Area Network, LAN, Local Area Network. Nah, di sini di bagian LAN, lihat yang paling bawah, suatu gedung ada 4 gedung. Ya, setiap satu gedung itu bisa dikatakan dari sebuah LAN. Jadi LAN tadi kan jaraknya 1 km. Jadi kalau gedungnya besar itu kemungkinan bisa jaraknya sampai 1 km. Nah, kemudian kalau di atasnya ada MAN. Nah, MAN sendiri terdiri dari sebuah kota, hubungan antar kota, hubungan antara gedung yang satu dengan gedung yang lainnya. Jadi intinya gabungan dari beberapa LAN kemudian bisa menjadi sebuah WAN. Nah, kemudian kalau WAN itu bisa gabungan dari beberapa LAN yang kemudian membentuk sebuah Metropolitan Area Network, kemudian bergabung lagi akhirnya menjadi sebuah jaringan Wide Area Network atau WAN. Nah, yang selanjutnya setelah kita tahu luasnya mencakup luas area yang luas, manfaat teknologi WAN itu apa? Itu berada di slide selanjutnya, yaitu yang pertama, mengoperasikan jaringan area dengan batas geografi yang sangat luas. Jadi area yang digunakan tadi kan sangat luas, jadi jaringannya kalau kita punya jaringan yang lebih luas berarti lebih baik digunakan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan rendah. Selanjutnya, memberikan koneksi full time. Dan yang selanjutnya menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melewati area global yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, komponen-komponen dalam jaringan WAN itu apa saja? Yang pertama ada router. Nah, router itu gunanya untuk apa sih? Kalau router itu digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi jaringan yang berbeda itu dihubungkan menjadi suatu kesatuan agar bisa saling berkomunikasi menggunakan sebuah perangkat yang bernama router. Nah, kalau gambarnya kalian bisa lihat yang ada warna merahnya kemudian hitam itu bisa disebut router. Kemudian switch atau hub ya. Di sini ada dua, switch atau hub. Switch atau hub itu fungsinya hampir sama. Jadi untuk menghubungkan antara komputer dengan komputer yang lain. Nah, bedanya kalau switch itu istilahnya keamanannya lebih terjaga karena broadcast-nya juga bisa lebih baik daripada hub. Sementara kalau hub tadi broadcast-nya itu ke semuanya.
Nah, ini perangkat yang digunakan untuk menyambungkan komputer dengan komputer lain. Kemudian tidak kalah penting itu kabel. Nah, jadi kalau sekarang itu ngetrennya jaringan nirkabel, jaringan tanpa wifi, nah kan tetapi masih ada jaringan kabel itu masih tetap dibutuhkan. Misalkan kalian berlangganan wifi. Nah, wifi itu kan sebelum datang sampai akses point yang kalian gunakan, itu tetap ditarik menggunakan sebuah kabel. Jadi kabel di sini tetap merupakan poin yang sangat penting. Apa saja sih kabel-kabel yang ada di jaringan? Nah, yang pertama ada UTP, kemudian ada koaksial, ada fiber optik, ada juga STP atau self twisted pair. Jadi serian dari kabel UTP yang lebih aman karena ada bungkus pelindungnya itu ya. Kemudian modem. Ada lagi modem bisa berupa akses point dan lain-lain juga. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, sekarang karena sudah selesai pembahasan kita, jadi sebenarnya pembahasannya masih sangat banyak, akan tetapi karena waktu kita yang tidak bisa leluasa ya, jadi sekarang saya potong di sini dulu, kemudian saya berikan sebuah tugas. Tugasnya adalah buatlah sebuah desain yang menggambarkan arsitektur jaringan berbasis luas atau WAN. Jadi kalian bisa cari contoh-contoh, kemudian kalian gunakan teknologi dari WAN itu seperti apa gitu ya. Kalian gambarkan teknisnya atau ketentuannya, silahkan kalian gambar di buku tulis, kemudian di bagian atas kalian tulis nama dan kelas. Nah, setelah selesai nanti difoto, dikirim ke WhatsApp saya. Nah, selanjutnya, referensinya adalah seperti berikut. Dan terima kasih, nomor saya ada di slide paling terakhir. Kalau kalian mau bertanya-tanya, kalian bisa menghubungi nomor tersebut, ataupun kalian bisa menghubungi email tersebut. Nah, ini dia slide-nya. Sudah, terima kasih sudah memperhatikan dan sudah bekerja sama dalam menonton saya. Nah, yang saya harapkan tugas-tugas tadi dikerjakan dengan baik, kemudian respon-respon yang kalian berikan nanti silahkan di chat kepada saya. Apakah kira-kira ada materi yang kurang paham, atau ada hal lain yang perlu didiskusikan, bisa diskusi lebih lanjut di nomor saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.